adalah sosok wanita di bawah air terjun itu yang diceritakan bahwa itu adalah orang yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dengan saya Aziz Supriyadi di sini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Kata mendaki gunung atau pendakian mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Dan mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah melakukan pendakian itu sendiri. Begitu juga dengan saya. Dan pada video ini saya ingin berbagi cerita mengenai pendakian saya di Gunung Malang pada saat itu. Seminggu sebelum pendakian pada tanggal 3 April 2018, saya berencana mengajak teman-teman saya untuk mendaki Gunung Malang. Dan akhirnya terkumpullah 4 teman saya yang sama-sama bertekad untuk mendaki Gunung Malang. Namun seperti hal biasa dalam suatu acara, satu demi satu teman saya keluar atau tidak ikut serta dalam pendakian. 3 hari sebelum pendakian, 2 teman saya keluar tidak ikut serta ke pendakian karena berhalangan ada acara keluarga. Pada saat itu saya masih semangat. Karena apa? Karena masih ada 2 teman saya yang membuat saya masih semangat untuk melanjutkan ekspedisi. Namun hal yang benar-benar kayak buat greget gitu. 1 hari sebelum pendakian, 1 teman lagi keluar karena acara mendadak, benar-benar mendadak. Mau tidak mau saya terpaksa harus berpikir keras. Karena apa? Kami hanya tinggal berdua, saya dan 1 teman saya. Lalu kami berdebat. Saya bertanya kepada Putra, "Put, gimana ya? Kita tinggal cuma berdua. Apakah kita ingin melanjutkan pendakian ini?" Lalu Putra menjawab, "Ya, tidak apa-apa. Ini kan cuma Gunung Malang, pos 1 dari Gunung Slamet." Lah dari awal itulah, gara-gara apa kami meremehkan pendakian ini. Walaupun ini pos 1 Gunung Malang, yaitu pendakian Gunung Slamet, yaitu pos 1 maksud saya, tapi ini tidak boleh diremehkan. Karena apa? Dalam suatu pendakian, dalam suatu jelajah alam, pasti ada dunia lain. Dari mulai kata itu, saya mulai berpikir-pikir lagi, apakah saya benar-benar ingin melanjutkan pendakian ini. Tapi karena rencana saya dari awal sudah tekad sangat kuat ingin melanjutkan pendakian ini, maka saya putuskan untuk melanjutkan pendakian ini. Lalu pada malam menuju pendakian itu, saya berangkat ke rumah Putra. Awalnya belum ada apa-apa. Sesampainya di rumah Putra, terjadi hujan sangat-sangat deras. Dari pada maghrib sampai jam 8 malam. Hujan mulai reda jam 8, tapi masih rintik-rintik sampai jam 9. Saya memaksakan dengan Putra untuk mengambil perlengkapan mendaki. Karena kami masih pemula, jadi kami tidak terlalu tahu apa yang harus kami bawa. Kami cuma membawa tenda 1 untuk perlengkapannya. Dan kami menyewa cuma tenda tanpa alas. Karena kami tidak berpikir, kami tahunya tenda sudah ada alasnya. Lalu perlengkapan kami yang bawa cuma apa coba? Kami cuma bawa 2 botol minum, 1 mie instan, dan 1 roti, 1 termos kecil air panas. Kami memaksa untuk tetap mendaki. Lalu jam 9 lebih atau tepatnya setengah 10, kami merencanakan untuk tetap berangkat menuju tempat rumah teman saya, yaitu yang berada di Bumi Sari.
Sampailah di rumah teman saya pada jam 10. Suasana mulai mencekam. Karena apa? Di Bumisari terasa sangat dingin. Di situ juga kami diperingatkan oleh ibunya. Sudah mas, tidur sini saja. Sudah malam pula. Saya mulai berpikir lagi. Benar juga. Karena apa? Jalan menuju tempat pendakian lewat Bumisari itu benar-benar seram. Karena saya pernah melewatinya pada siang hari. Jalan menuju pendakian Gunung Malang lewat Bumisari itu benar-benar sepi dan mencekam. Itu siang hari. Tapi ini malam hari, jam 10 lebih lagi. Tapi karena tekad kami yang sudah bulat dan sudah terlanjur menyewa tenda ini, kami tetap melanjutkan. Kami singgah di rumah teman kami yang di Bumisari hanya untuk mencoba tenda saja. Karena tenda ini berbeda macam yang biasa kami pakai. Akhirnya jam 10 lebih 5 menit kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun berpamitan kepada teman dan ibunya. Lalu ibunya pun menegur kami kembali. Sudahlah mas, ini sudah malam. Tidur saja di rumah ini, menemani anak saya. Lalu saya berpikir kembali dan bertanya kepada Putra, gimana Put? Kita mau tetap melanjutkan perjalanan ini atau kita nginap sini saja? Karena hawanya sudah sangat dingin pada saat itu. Tapi kembali lagi ke tekad awal. Kami sudah benar-benar ingin melihat pemandangan di atas awan itu. Karena kami melihat dari teman-teman yang pernah di situ, pemandangannya benar-benar bagus. Misterius mulai terjadi dari keluar rumah teman saya. Mungkin dari teman-temannya sudah pernah lewat Bumisari ke tempat pendakian atau ke Serang tepatnya. Kalian tahu jalannya seperti apa. Lalu kami mulai jalan dengan motor perlahan. Sudah tidak ada warga satupun yang lewat menggunakan motor ataupun jalan kaki. Tapi di sana saya tetap berpikir positif. Karena apa? Saya percaya pasti tidak apa-apa. Yang saya takutkan hanya satu. Takut terjadi ada perbegalan. Karena jalan yang kami lewati itu pure hutan atau perkebunan. Mungkin teman-teman tahu lah jalan Bumisari yang menuju pendakian itu. Lalu tepat jam 10.15 saya tepat di tempat yang diceritakan teman saya. Ada seorang perempuan yang meninggal di situ. Lalu sontak halusinasi saya membayangkan apa yang ada di situ. Pikiran saya mulai menghayalkan hal-hal yang misterius di situ. Sebelum sampai ke pendakian, saya sudah mulai panik karena cerita teman saya. Lalu benar-benar terjadi apa yang saya pikirkan. Ada sosok wanita di bawah air terjun itu yang diceritakan bahwa itu adalah orang yang hilang. Saya bertanya kepada teman saya, Put, apakah kamu mau gantian motorannya aku yang bawa motor? Karena apa? Teman saya seperti membawa motor menggigil. Jadi saya berinisiatif untuk bergantian untuk bawa motor. Tapi dengan santainya teman saya menjawab, Nggak apa-apa kok, aku masih kuat. Lalu saya berpikir, ya sudahlah. Kalau dia masih ingin melanjutkan dan dia ingin menyetir di depan. Lalu karena saya di belakang, mata saya jelalatan entah kemana. Tak fokus ke jalan tapi ke perkebunan warga atau ke hutan. Pikiran saya kosong. Mulai dari situ suasana benar-benar mencekam. Suasana sangat dingin, menggigil dan waktu terasa sangat panjang. Jalan yang awalnya pendek terasa jauh. Mungkin itu karena halusinasi
saya. Kami tetap menjalankan perjalanan sampai bertemu satu orang warga di Serang. Suasana baru berubah. Kami mulai tenang, kami mulai bernafas lega. Saya bertanya kepada bapak itu, "Maaf Pak, saya mau tanya, pendakian Gunung Malang jalannya kemana ya?" Lalu bapak itu menjawab, "Oh, Mas mau mendaki Gunung Malang? Jalannya dari sini lurus saja, lurus terus sampai ada pertigaan. Ntar Mas belok kiri saja. Di situ ada pelangnya." "Oh, gitu ya Pak. Dari situ lanjut kemana terus Pak?" "Kalau dari situ, ntar sudah ada tanda-tandanya Mas. Sudah ada patoknya. Ntar ikuti patoknya saja." "Oh, makasih ya Pak. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu perjalanan Bapak." "Nggak apa-apa Mas. Hati-hati di jalan ya Mas. Sudah malam. Kabutnya juga tebal." "Oh iya Pak, makasih. Permisi." Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Benar-benar kabut itu menebal. Lampu motor itu membalik ke mata. Seakan-akan benar-benar tidak terlihat jalannya. Kami pun menyempatkan untuk berhenti. Dan Putra bertanya, "Sis, ini kalau lampunya dinyalain kena mata sih lo. Tapi kalau dimatiin jalannya nggak kelihatan." "Ya udah Put, mau gantian apa? Mungkin kamu capek." "Enggak Sis, aku aja yang masih bawa." "Oh ya udah, pelan-pelan aja Put. Jalannya nggak kelihatan, takut jatuh atau kesasar." Oke. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kalian mungkin tahu wisata Serang. Dari situ benar-benar, padahal ini malam minggu loh, benar-benar sepi tanpa ada orang. Dan akhirnya kami tiba di pertigaan itu. Wah, ini pas yang ditunjukkan sama bapak itu. Mungkin kita tinggal masuk ke dalam. "Iya Sis, ini jalannya yang tadi diberitahu sama bapak itu." Ya udah, kita lanjut aja. Akhirnya kita lanjut ke tempat pendakian melalui jalan itu. Sambil saya melihat jalan dan melihat pelang-pelang yang ada di situ, kami mengikuti rute-rute yang telah ada. Tapi kami sangat benar-benar bingung. Rutenya benar-benar jauh. Saya kira dari tempat itu tidak jauh. Dan yang lebih mencengangkan di situ, kabut 2 kali lipat lebih tebal daripada di awal Serang tadi. Kami pun mulai terbingung karena apa? Harus melanjutkan atau tidak. Akhirnya saya mengusulkan, "Put, berhenti saja dulu Put. Mungkin kabutnya mau lewat turun ke bawah." "Oh iya Sis." Kami pun berhenti sejenak. Lalu kami setelah berhenti sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Lalu saya melihat kanan saya itu benar-benar jurang. Lampu sorot dari motor itu benar-benar kena mata. Sangatlah silau. Jadi kami melewati jalan itu benar-benar sangat pelan. Karena kami khawatir kami terjun ke jurang itu. Karena jalan benar-benar tidak nampak. Lalu tak lupa doa selalu diiringi dalam hati. Sholawat pun selalu saya baca dalam hati agar tetap selamat sampai tujuan. Lalu syukurnya sudah sampai pedesaan dekat pendakian Gunung Malang itu. Kabut mulai reda. Anehnya di situ, kenapa kabut itu reda tidak dari Serang, tapi malah menebal dan menipis saat kami sampai di perkampungan itu. Kami melihat pelang bahwasanya base camp ada di depan. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Dengan lega dan rasa senang, akhirnya sampailah di base camp pendakian Gunung Malang. Wah, lega, pikiran mulai tenang karena bisa sampai di base camp pendakian. Saya mengambil foto. Saya lihat jam, ternyata baru jam 10.40. Sontak saya terkaget.
Saya rasa perjalanan tadi itu sangat panjang, benar-benar panjang. Dan saya bawa motor itu benar-benar pelan. Benar-benar tidak masuk akal. Karena apa? Saya melihat jam pada saat saya melihat seorang wanita itu pada jam 10.15. Lalu teman saya juga bilang, iya ya sis, padahal kita jalan cukup lama, tapi sampai sini masih jam 10.40. Ya sudahlah, jangan dipikir, kita bawa makan saja. Lalu kami pun memesan mendoan. Ya biasalah khas Purbalingga, makanannya biasa mendoan. Setelah kami makan mendoan itu dan beristirahat sejenak, saya berbincang-bincang dengan penjaga atau kru-kru yang ada di base camp itu. Saya bertanya, Mas, malam minggu pendakian di Gunung Malang itu rame nggak? Oh iya mas, biasanya malam minggu itu rame. Hampir setiap malam minggu itu rame. Loh, sekarang udah jam 10.40 lebih loh mas. Kenapa belum ada pendaki lain yang ada di sini? Paling bentar lagi mas, jawabnya. Oh, masuk akal juga. Mungkin saya terlalu cepat ke sini. Tapi teman saya berkata, masa sih lah, jam 10 lebih, hampir jam 11 masa belum ada pendaki lain? Mungkin masih di jalan, Bud. Sontak saya berkata kepada Putra. Kami istirahat atau tidur sampai jam 12 lebih. Tapi anehnya apa? Kata mas penjaganya, setiap malam minggu itu ramai. Tapi kenapa dengan malam ini cuma kami berdua yang ada di sini? Lalu saya bertanya lagi, Mas, ini udah jam 12 loh mas, malah lebih. Kok gak ada pendaki yang lain ya? Santai saja mas, biasanya banyak pendaki yang nanjak jam 1-an. Pasti di atas ramai kok. Wah, akhirnya saya tenangkan apa? Saya di atas pasti ada teman. Lalu saya mengajak Putra untuk melakukan pendakian pada jam itu juga. Kami siap-siap untuk melakukan pendakian. Mungkin tepat jam 12.20 kami melakukan pendakian. Saya pun pamit sama mas-mas penjaga itu. Yaudah mas lah, daripada nunggu ntar kelamaan, ntar jadinya malah gak jadi nanjak. Sampai pagi saya di sini. Oh iya mas, sontak jawabnya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Pasti sampai kok, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru juga tetap sampai, tapi kan ngos-ngosan. Iya mas, makasih ya. Oh iya mas, jalan dari base camp menuju rute pendakian kemana? Lalu mas-mas itu ngajak keluar dari base camp. Mas lurus saja ke depan, ntar ada pertigaan, mas belok kanan. Oh, makasih ya mas. Ya, hati-hati ya mas, sontak jawabnya. Lalu saya pun jalan dengan Putra. Benar-benar malam itu kabut datang lagi. Tapi di situ saya masih melihat satu orang bapak-bapak. Saya bertanya, misi pak, ini apakah benar jalan menuju pendakian Gunung Malang? Oh iya mas, masnya tinggal lurus saja. Ntar ada perkebunan di situ sudah mulai ada patoknya mas. Oh iya ya pak, makasih ya, permisi. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Dari situ benar-benar kabut sangat tebal. Kami melewati perkebunan dengan senter menghadap ke bawah. Karena apa? Kalau senter saya hadapan ke depan, cahaya itu membalik ke mata saya dan silau. Benar-benar silau. Kami hanya bawa satu senter. Senter lainnya didukung sama senter HP. Ya, tahulah teman-teman gimana. Cahayanya gak begitu terang. Tapi ya sudahlah, adanya seperti itu. Setelah melewati perkebunan, mulailah benar-benar menyeramkan. Karena apa? Kami mulai masuk hutan. Dan hutan itu benar-benar tanpa cahaya.
benar-benar sangat rimba. Saya sontak berhenti sejenak. Put, apakah benar? Sambil tertawa. Kita tetap melanjutkan pendakian ini. Iya, kita sudah sampai sini kok. Masa mau berhenti kembali lagi? Oh, ya sudahlah. Kami lanjutkan pendakian. Tekanan oksigen di dalam rimba atau hutan itu sangatlah tipis. Sambil terengap-engap, saya bertanya ke Putra, Put, istirahat aja dulu lah. Benar-benar sangat pengaput. Oh yaudah, berhenti saja dulu sambil minum. Akhirnya kami berhenti sejenak di bawah pohon. Sontak saya melihat kanan dan kiri. Saya teringat kembali cerita dari teman saya. Saya melihat ada pohon. Di sini tangkainya memelengkung double U. Dan di sini bersih. Kata teman saya, kalau ada pohon seperti itu dan itunya tangkainya itu bersih, katanya di situ ada sosok seorang wanita yang biasa duduk di situ. Mulai halusinasi saya kembali tentang hal-hal mistik di situ, tapi saya tetap bawa tenang. Saya tidak mau menyampaikan ke teman saya, takutnya terbawa suasana. Saya tetap acuh. Ya sudahlah, mungkin itu hanya kebetulan saya melihat seperti itu. Lalu saya bertanya kepada, ayo Put, kita lanjutkan pendakiannya. Oke, semangat ya, semangat. Putra berkata seperti itu. Lalu saya melihat jalan seperti buntu. Karena apa? Saya tidak yakin. Karena jalan itu dari atas turun ke jurang jalan air dan nanjak lagi. Yang saya takutkan, saya tersesat di situ. Karena apa? Saya belum pernah melewati jalan itu. Tapi dengan tekad yang kuat, saya berani melewati jalan itu. Jalannya benar-benar curam ke bawah, tanpa ada unduk-undukan, kalian tahu, tanpa ada tangga untuk turun ke bawah. Jadi harus benar-benar hati-hati. Setelah sampai bawah, memang itu benar-benar kali atau sungai yang telah kering. Bisa dibayangkan kan, apabila guys, jangan sampai terjadi kalau ada air rob dari atas hujan, sudah tamat kita berdua terkena air. Tapi pikiran saya tetap positif. Mungkin ini bukan jalan air, mungkin kebetulan saja ini ada turunan di sini, bukan jalan air. Saya pikiran seperti itu. Akhirnya saya nanjak. Belum sampai, mulailah di situ keluh kesah. Seperti hampir putus saat itu. Karena apa? Kabutnya sangat tebal dan kami tetap jalan. Oksigen benar-benar tipis saat itu.